Assalamualaikum semuanya, perkenalkan, aku Hadani Saul Aliyah, mahasiswa UIN Sunan Kali Yogyakarta, perwakilan founder dari UMPTKIN Jarulangit. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas beberapa soal dari soal UMPTKIN yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini ada soal, yaitu yang pertama, kiprah pesantren dalam berbagai hal sangat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi contoh utama adalah pembentukan dan terbentuknya kader-kader ulama, serta pengembangan keilmuan Islam. Perbaikan untuk kalimat yang bercetak miring di atas adalah A. Salah satu yang menjadi contoh utama adalah terbentuknya kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam. B. Salah satu contoh utama adalah pembentuk kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam. C. Yang menjadi contoh utama adalah selain pembentuk dan terbentuknya kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam. Menjadi contoh adalah selain pembentukan dan terbentuknya kader-kader ulama juga mengembangkan keilmuan Islam. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, saya akan kasih waktu 15 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah selesai nih teman-teman. Kira-kira apa nih jawaban dari nomor 1 ini? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Oke, yang pertama yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas, sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat efektif syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, secara tepat mewakili pikiran pembaca dan penulisnya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pikiran pendengar dan pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan. Yang kedua, kesejajaran. Yang ketiga, kehematan. Yang keempat, penekanan. Yang kelima, kelogisan. Untuk jawaban yang nomor 1 ini, yaitu adalah B. Salah satu contoh utama adalah pembentukan kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi momok menakutkan bagi generasi penerus bangsa. Menurut data dari WHO tahun 2011, Indonesia setiap tahunnya harus kehilangan hingga 4.000 nyawa anak di bawah usia 25 tahun karena kecelakaan lalu lintas. Angka ini setara dengan 1.000 kematian remaja setiap harinya. Kesimpulan apa yang ingin dirilis oleh WHO? A. Kecelakaan mengakibatkan 4.000 nyawa hilang. B. Banyaknya korban kecelakaan yang sia-sia. C. Usia 25 tahun korban terbanyak kecelakaan. D. 1.000 remaja di bawah 25 tahun menjadi korban kecelakaan tiap harinya di Indonesia. Untuk soal nomor 2 ini saya akan kasih waktu sama, yaitu 15 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah selesai ya teman-teman. Kira-kira apa nih jawaban dari nomor 2 ini? Oke, kita akan bahas. Cara membuat sebuah kesimpulan yaitu yang pertama, membaca kembali teks secara sepenuhnya. Yang kedua, mencatat ide pokok dalam teks. Yang ketiga, tidak menggunakan kata-kata yang diulang. Yang keempat, menggunakan kesimpulan dalam teks. Jadi, kesimpulan dari teks nomor 2 yaitu adalah D. 1.000 remaja di bawah 25 tahun menjadi korban kecelakaan tiap harinya di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Penggunaan kata ulang yang benar terdapat dalam kalimat A. Banyak teman-teman Ali yang menentukan kuliahnya ke kota. B. Desa tempat tinggal Ali tersebut banyak pemuda yang sangat pandai-pandai. C. Acara perpisahan TK Pelita Ibu diisi dengan kebiasaan tukar-menukar kado atau hadiah.
D. Dia tidak terlalu peduli dengan para tamu-tamu. Oke, soal nomor 3 ini saya akan beri waktu 15 detik untuk menjawabnya. Kalian bisa menjawab langsung di komentar atau menjawab di selembaran kertas atau catatan. Oke, kira-kira apa nih teman-teman jawaban dari nomor 3? Oke, jawaban nomor 3 yaitu C. Acara perpisahan TK Pelita Ibu diisi dengan kebiasaan tukar-menukar kado atau hadiah. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah A. Kenapa A tidak dipilih? Karena di sini sudah ada kata banyak. Banyak ini menunjukkan kata majemuk. Dan teman-teman, ini kata majemuk juga, jadi tidak efektif dalam penggunaan kalimat. Seharusnya banyak teman Ali yang menentukan kuliahnya kota atau teman-teman Ali yang menentukan kuliahnya kota. Untuk yang B, desa tempat tinggal Ali tersebut banyak pemuda yang sangat pandai-pandai. Kata atau kalimat yang tidak pas dalam kalimat ini yaitu kata sangat dan pandai-pandai. Kata sangat sudah menunjukkan sebuah majemuk dan pandai-pandai itu juga kata majemuk, sehingga apabila digabungkan tidak termasuk kalimat yang padu. Jadi kalimat yang tepat yaitu desa tempat tinggal Ali tersebut banyak pemuda yang sangat pandai. Untuk yang C itu sudah benar, sedangkan yang D itu yang salah yaitu para tamu-tamu. Sama dengan sebelumnya, para itu juga menunjukkan majemuk dan tamu-tamu majemuk, sehingga penggunaannya tidak efektif dalam suatu kalimat. Penggunaan yang tepat yaitu dia tidak terlalu peduli dengan para tamu. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini membahas mengenai urutan kalimat-kalimat. Yang pertama, angka ini merupakan angka tertinggi di Indonesia, mengalahkan 493 kota atau kabupaten lainnya. Yang kedua, namun kota ini ternyata memiliki kerentanan bencana sangat tinggi. Yang ketiga, dengan kata lain, Garut dianggap sebagai kota paling rentan bencana di Indonesia. Yang keempat, dengan segenap potensi alamnya, Garut dikenal sebagai salah satu kota pariwisata dan pusat perkebunan yang mendunia sejak zaman Belanda. Yang kelima, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberi kota Garut angka 139 untuk kota dengan indeks kerawanan bencana tinggi. Agar menjadi paragraf yang baik, urutkan kalimat-kalimat tersebut. A. 1, 2, 4, 3, 5. B. 2, 3, 4, 5, 1. C. 3, 2, 4, 5, 1. D. 4, 2, 5, 1, 3. Kira-kira apa nih jawaban dari nomor 4 ini? Oke, saya akan kasih waktu 15 detik untuk kalian menjawab nomor 4. Dan kita lanjutkan untuk membahas bersama-sama. Oke, waktunya udah cukup nih. Jadi jawaban nomor 4 adalah ya D. Jawaban nomor 4 yaitu D. Langkah-langkah mengurutkan kalimat aja itu ada beberapa langkah. Yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, memilih data yang bersifat umum dan memuat gagasan utama. Yang ketiga, kita harus memperhatikan penanda wancana atau kata hubung seperti pertama, lalu, setelah itu, kemudian, akhirnya, dan lain-lain. Yang keempat, susun data atau kalimat yang disajikan menjadi paragraf padu. Paragraf di atas itu terdapat susunan, yaitu 4, 2, 5, 1, 3. Dan jawaban yang benar adalah D. Kita coba mengurutkan. Yang pertama, yaitu dengan segenap potensi alamnya, Garut dikenal sebagai salah satu kota pariwisata dan pusat perkebunan yang mendunia sejak zaman Belanda. Yang kedua, namun kota ini ternyata memiliki kerentanan bencana yang sangat tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberi kota Garut angka 139 untuk kota dengan indeks kerawanan bencana tinggi. Angka ini merupakan angka tertinggi di Indonesia, mengalahkan 493 kota atau kabupaten lainnya. Dengan kata lain, Garut dianggap sebagai kota paling rentan bencana di Indonesia. Sekian pembahasan soal pada kali ini. Apabila ada salah dan kurang yang saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya semuanya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.